Nah, kalau sebelumnya kita bikin croissant ala Chef Brian, Chef Jessica, kali ini bikin croissant ala Diana Cahya. Yang pastinya semua punya ciri khas masing-masing, nanti kita akan lihat di hasil akhirnya. Dan pada kesempatan kali ini, supaya bahannya gampang diperoleh di mana aja, dan untuk handlingnya lebih memudahkan di cuaca yang panas di Indonesia, kita hari ini tidak menggunakan butter sheet, tapi kita menggunakan disebut dengan coarse fat ya. Jadi coarse fat ini sebenarnya bukan butter, tapi dia merupakan shortening sheet, jadi dia tidak mengandung butter. Jadi handlingnya juga lebih memudahkan. Nah, biasanya kalau kita beli untuk croissant-croissant yang udah jadi nih, ada merek-merek yang juga terkenal yang gampang di handling ya, dia langsung di proofing terus jadi, itu biasanya dia menggunakan coarse fat ya. Nah, langsung aja sekarang kita akan langsung ke bahan-bahan untuk membuat croissant. Ada tepung terigu, pastinya di sini kita menggunakan yang protein tinggi. Ada gula pasir, susu bubuk, ragi, garam, lalu ada air es. Di sini aku menggunakan separuh margarin, separuh butter. Jadi bisa disebut dengan buttermilk ya. Lalu di sini ada coarse fat. Nah, kita masukkan untuk bahan-bahan keringnya ke dalam bowl mixer ya. Kita bisa uleni dia seperti bikin roti aja ya. Tapi ini semua dicampur jadi satu, nggak masalah ya. Lalu kita akan aduk-aduk bentar untuk bahan keringnya. Lalu kita akan masukkan air es di sini bertahap. Nah, kita akan mixer, nggak usah terlalu kalis banget, setengah kalis cukup ya untuk membuat adonan croissant. Kenapa sih nggak perlu kalis banget? Karena nanti kita akan giles-giles ya, nanti waktu digiles dia akan kalis. Oke, adonannya sudah menggumpal. Sekarang kalau sudah menggumpal seperti ini, kita akan masukkan lemaknya ya. Jadi kita menggunakan buttermilk. Perbandingannya 1:1 antara margarin dan butter. Misalkan udah suhu ruang seperti ini ya, supaya gampang untuk pencampurannya. Oke, kita akan mixer lagi sampai setengah kalis. Nah, dilihat ya adonannya ini udah bersih sendirinya ya sekeliling bowlnya. Ini sudah tanda-tanda dia mau setengah kalis. Ingat, untuk bikin croissant nggak perlu sampai kalis elastis membentuk gluten window, itu nggak perlu. Oke, kita cek. Nih, dia tuh nggak nempel ya di tangan gini. Tuh, nggak nempel tapi dia belum kalis banget gitu. Nah, ini udah nggak apa-apa. Bisa kita giles ya. Kita buletin. Nah, tuh kita akan tipiskan ya. Kita akan tipiskan di sekitar 15 kali 30. Karena apa? Karena di sini aku menggunakan korsetnya ukuran 15-15 biar dia cukup untuk dibungkus dengan adonan ini. Ya, jangan lupa kita ambil tepung untuk taburan. Usahakan ngegilesnya sebisa mungkin kotak ya, jadi biar gampang. (30) sepanjang penggaris ini. 15. Adonannya diemin dulu ya, ini belum karena dia masih ngelawan nih ya, masih kembali lagi. Kita akan istirahatkan dulu 10 menit ya sebelum kita giles lagi. Kita tutupin. Udah 10 menit, kita akan lanjutkan untuk ngerol karena adonannya pasti udah rileks ya. Kita roll. Tuh, adonannya udah nggak ngelawan ya. Sampai 30. Jangan kita tambah. Kita mau bikin sininya 15. Bikin dia kotak. Tuh. Oke, 15 kira-kira, lebih kurang nggak apa-apa ya. Lalu kita akan taruh di atas plastik, kita tutup, lalu kita akan masukkan ke dalam freezer dan diamkan selama 1 jam.
Nah, adonannya udah di freezer 1 jam ya. Ini aku keluarin. Lalu kita akan masukkan untuk course fed-nya ya. Lebarin dikit. Jangan lupa untuk sering-sering menguas tepungnya ya, supaya jangan ada tepung yang tersisa sebelum tepung. Nah, ini kita bisa panjangin lagi supaya ini course fed-nya ini biar pas ya. Udah oke, ini udah oke. Kita taruh di tengah sini. Terus pastikan bisa ditekuk. Nah, sini harus kita kasih sedikit cekungan ya, supaya melipatnya lebih mudah. Lalu kita akan lipat ke tengah. Jangan numpuk ya, nggak boleh numpuk. Kita cubit-cubit. Sebelah sini juga kita akan tutup, intinya sampai benar-benar tutup banget ya, supaya dia nggak keluar. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa giles ya. Giles lagi sampai ketebalan sekitar 8 mili. Ini kita taburin lagi sama tepung. Jangan lupa bagian bawah juga. Ini adonannya masih dingin ya. Nah, untuk gilesnya itu harus diginiin dulu ya. Jadi nggak langsung gini, karena supaya course fed-nya itu nggak keluar kemana-mana ya. Jadi aku biasanya suka buat adonannya ininya donya dingin, tapi course fed-nya itu nggak usah ya. Jadi konsistensinya sama. Kita akan ukur sekarang. Masih terlalu tebal ya, masih 1 ya. Kita tipisin sedikit lagi. Nah, ini ya sudah 8 mm ya. Nah, kita bisa balik gini. Tuh ya. Lalu kita akan lakukan lipatan double. Kita akan bikin double dan single ya. Kalau double kita akan tekuk adonannya sampai dia 3/4 gini. Bisa dilihat itu ya. Ini jangan lupa rajin-rajin bersihin tepungnya ya. Lalu yang ini sini. Nah, ini kan sudah begini ya, lihat posisinya. Lalu kita akan tumpuk jadi 2 lagi. Ini namanya double. Nah, supaya rapi, kita akan iris pinggirnya ya. Sedikit. Ini kan kita iris. Sedikit. Kayak gitu. Lalu yang ini juga akan kita iris sedikit. Kita akan diamkan dulu sebentar ya, supaya adonannya rileks selama 10 menit. Nggak usah dimasukin kulkas, sini aja. Oke, sekarang ini udah diistirahatkan 10 menit, pasti adonannya lebih rileks ya. Terus kita mau tipisin nih. Kita beri tepung dikit. Nah, terus kita akan roll. Sampai ketebalan sama ya, kayak tadi 8 mili. Dari tengah ke bawah, tengah ke atas ya. Ini kayaknya cukup. Nah, terus kita akan potong ini bagian yang sini biar rapi ya. Ini kan kalau di ujung ini takutnya nggak semua course fed ada di sini gitu. Jadi ini harus memang kalau bikin kayak croissant ini harus dibuang. Lalu kita akan buat single. Oke, terus kita tutup lagi. Kita istirahatin lagi. Oke, 10 menit. Oke, adonannya sudah rileks ya, 10 menit. Kita taburin dulu tepung. Lalu kita keluarin. Lalu kita mau giles ya. Jangan lupa sampingnya kita potong dikit. Ya, terus kita akan tipisin. Jangan malas untuk nepungin. Dan jangan malas juga untuk bersihin. Oke, kita gini.
Nah inget ya, untuk arah gilesnya itu bukan yang ke sini, tapi ke yang adonan ini loh, yang ada kayak lipetannya gini, yang udah kebuka-buka gini ya. Kita giniin dulu, jangan langsung ya, nggak bisa. Nah, karena kita udah giniin, kita bikin croissantnya, aku kan pakai cetakan nih ya. Ini kan tipe memanjang, aku maunya tingginya segini nih. Nih, maunya segini. Jadi aku ini sekitar hampir 30-an ya, sekitar 25. Sampai ujungnya sini aku mau lebarin ini dulu ya. Nanti baru kita panjangin. Nah, ini biarin dulu gini. Ini kurang dikit lagi ya. Nah, kita lebarin lagi. Oke, kita balik lagi ke arah situ, mau bikin dia panjang ya. Ini adonannya masih kurang rileks ya, kita bisa, jangan dipaksa ya, kita bisa buat dia rileks dulu supaya dia nggak ngelawan ya. Kita tutup lagi. Jadi kalau misalnya adonannya balik lagi berarti dia kurang rileks, kita tutup lagi ya, another 10 menit. Oke, ini adonannya sudah didiemin 10 menit, jadi lebih rileks. Jadi kalau misalnya adonannya udah nggak mau, jangan dipaksa ya. Kita akan lebarin dulu lagi, karena tadi kurang lebar. Karena kalau dipaksa nanti malah sobek semua ya. Oke ya, udah ya. Oke, lalu kita akan giles memanjang. Kita akan tipiskan sampai sekitar 3 sampai 4 mili ya. Jangan lupa tepungnya ya. Ini adonannya udah berat lagi, kita harus istirahatkan lagi 10 menit. Oke, adonannya udah diistirahatin lagi ya. Jadi kalau memang pakai manual tenaganya kurang dan juga adonannya sudah liat, itu harus diistirahatkan, nggak boleh diterus-terusin ya. Memang bikin ini harus sabar. Ini kita akan panjangin lagi. Jangan lupa untuk panjangin kita giniin dulu ya. Dari tengah ke atas, tengah ke bawah ya. Ke atas, tengah. Kenapa sih kok nggak dari bawah ke atas? Nanti kalau dari bawah ke atas nih, pada ngumpul di sini nih. Jadi dari tengah ke atas. Oke, kita ganti yang lebih gede. Dadang, yang lebih lebar nih ya, dikit ya. Udah oke lah. Oke, kita akan giles sampai ketebalannya sekitar 4 ya, 3,5 sampai 4 ya. Supaya nggak ngos-ngosan ini ya. Ini akan aku bagi dulu 2. Ini kita rapikan dulu. Kita bagi 2. Satunya kita masuk istirahatin. Supaya nggak ada tepungnya nanti waktu dipanggang, supaya bagus. Kalau ada tepungnya kan jadi kering di dalam tuh, jadinya nanti layernya malah ada tepungnya. Kira-kira segini ya. Kita lurusin dulu sininya, karena kalau kerja pastry gini harus rapi ya. Kita akan potong. Wajib ya dibersihin. Bagian sini kita agak tarik, kita taruh di bawahnya kayak gini, potong, set, tipisin, tarik-tarik, kita mau gulung. Nah ini namanya croissant artisan ya, jadi dibikinnya handmade dengan melihat presisi dan keindahan. Semoga hasilnya juga indah.
ratakan, biarkan dia ngembang sampai double in size ya. Kita akan proofing di dalam oven. Ini aku menggunakan oven Oxon profesional 75 liter watt. Dia punya fitur untuk proofing. Nah, ini aku lagi ngapain yo? Ini lagi ngegiles tadi sisa-sisanya adonan croissantnya, kan tadi ada yang diiris pinggirnya, jangan dibuang ya. Ini bisa diolah jadi misalnya kayak cinnamon roll gitu ya. Tinggal kita roll, terus kita isi misalnya dengan butter dan cinnamon, terus kita gulung, dipanggang. Jadi nggak ada yang dibuang ya. Yuk, yang mau lihat cara pembuatannya boleh maju ke sini. Ini kita giles, kita tipisin gini, memanjang aja. Jangan lupa taburin tepung, nggak apa-apa. Nah, terus kita kasih butter atasnya sini, terus kita tuang dengan, aku biasanya pakai brown sugar ya, biar enak. Kalau mau cinnamon bisa kasih sedikit cinnamon. Kita bisa olesin, jangan sampai pinggir ya, nanti nggak bisa digulung. Jadi cukup gini aja, jangan sampai pinggir sini. Ini cuma untuk ngelengketin gulanya ya, gula sama cinnamon. Taburin sama brown sugar, boleh yang light, boleh yang gelap ya, yang lebih coklat ya, nggak apa-apa, sesuaikan sama selera. Pastikan dia kena ujungnya sini. Kita kasih kayu manis ya, kita sprinklein aja, jangan kebanyakan karena beberapa orang nggak terlalu suka yang strong. Nah, oke, setelah ini kita akan gulung. Setelah itu kita akan potong-potong ya. Nah, biasanya kalau cinnamon roll ini supaya rapi, aku bisa potongin sama benang. Ini benangnya harusnya benang jahit, tapi aku cari tadi punya aku nggak ada, nggak tahu lah ya, pakai benang ini aja. Ini kita tinggal tarik gini aja. Tuh, kayak gitu. Itu jangan lupa untuk ditekan. Jadinya jadi nggak ada adonan yang dibuang. Nah, croissantnya kayaknya sudah mengembangnya, sudah mulai nyaris maksimum. Kita akan bikin egg wash-nya ya. Kalau aku egg wash-nya selalu menggunakan kuning telur omega karena warnanya kuning bagus, jadi nanti mempengaruhi lapisan atasnya croissantnya biar dia benar-benar golden brown ya. Oke, di sini aku akan pisahkan telurnya ya, putih dan kuningnya ya, terus kita campur dengan susu UHT. Perbandingannya berapa? 1 kuning telur, susu UHT-nya cukup setengah sendok teh aja. Setelah itu kita akan aduk, nggak usah dikocok yang sampai berbuih gitu, nggak perlu ya. Cok aja begini. Nah, oh ya, karena aku suka agak asin-asin dikit ya, aku kasih garam. Nah, sudah kayak gini aku selalu saring. Nah, ini kurang 15 menit lagi ya, dia akan mengembang dengan sempurna. Kita keluarkan dulu ya, lalu kita akan preheat ovennya. Ciri-cirinya bisa dilihat, dia ringan ya, kayak dangdutan ya, so fluffy. Karena aku menggunakan oven konvensional dari Oxon, maka aku menggunakan suhu yang tinggi, yaitu di 200 derajat Celcius, api atas bawah, di rak tengah ya. Sambil menunggu ovennya panas, kita bisa kasih olesan. Jadi kita oles. Kita bisa oles ya, olesnya nggak usah terlalu tebel-tebel banget ya. Pelan-pelan aja, kita poles bagian atasnya aja ya, bukan di lapisan ininya. Kita oles 2 kali ya. Mau 1 kali juga nggak masalah sih polesannya. Aku lebih suka 2 kali biar kelihatan lebih cantik. Oke, selesai. Nah, croissantnya udah selesai dikuas. Sekarang kita tunggu nih ovennya panas. Kita akan masukkan dan akan kita panggang. Di sini aku menggunakan suhu 200 derajat Celcius ya. Kita akan panggang 20-30 menit. Croissantnya udah jadi, puas banget dengan hasilnya ya. Jadi sudah bisa dong pastinya kalian untuk bikin di rumah tanpa bantuan dositer ya. Nah, ini akan kita belah bagian dalamnya ya. Karena bagian dalam croissant yang benar itu dia akan seperti honeycomb. Oke, semoga bermanfaat dan happy baking. Bye-bye.